Tahukah kamu tuh bahwa puncak Everest terdiri dari batu kapur laut, yang berarti titik tertinggi di bumi dulunya berada di dasar lautan, bahwa ketinggiannya sebenarnya bertambah beberapa milimeter setiap tahun, karena benua India terus menekan Asia dengan kekuatan tektonik yang tak terbendung, dan bahwa di atas 8.000 meter kamu memasuki zona kematian, di mana udara sangat tipis hingga tubuhmu mulai benar-benar sekarat menit demi menit. Everest bukan sekadar sebuah gunung, ini adalah pemakaman bagi raksasa, sebuah pilar batu abadi, dan batas terakhir antara dunia kita dan luar angkasa. Bersiaplah, karena hari ini kamu akan menemukan 35 fakta luar biasa tentang atap dunia yang akan mengubah cara pandangmu terhadap makhluk es. 35 bandara yang menggantung di antara gunung-gunung. Di desa Lukla, di distrik Solukhumbu, terdapat bandara kecil tapi legendaris Tenzing Hillary, secara resmi bernama Bandara Lukla. Landasan pacunya yang hanya 527 meter berakhir secara tiba-tiba pada satu sisi oleh dinding batu dan sisi lain oleh jurang. Titik geografis kecil ini, yang terletak di lereng Himalaya Nepal, adalah pintu masuk udara utama menuju Everest. Yang mengejutkan bukan hanya kemiringannya sebesar 12% untuk membantu pesawat memperlambat, tapi juga ketinggiannya. Terletak sekitar 2.860 meter di atas permukaan laut, yang berarti bahkan sebelum mulai mendaki, para pelancong sudah berada di ketinggian yang lebih tinggi daripada banyak ibu kota di dunia. Yang menarik adalah bandara ini tidak berada di kota besar, melainkan di desa pegunungan yang setengah abad lalu hampir tidak dapat diakses. Dari sini dimulai rute menuju Taman Nasional Sagarmatha, tempat sisi selatan Everest berada. Geografi ekstrem Lukla menjadikan setiap pendaratan seperti sebuah koreografi yang presisi antara gunung, awan, dan angin yang berubah-ubah. Enclave kecil ini membuktikan bahwa Everest bukan hanya puncak terpencil, melainkan pusat jaringan geografis pemukiman yang bergantung di tepi jurang. 34. Perbatasan yang melewati puncak. Puncak Everest tidak dimiliki oleh satu negara saja. Garis perbatasan antara Nepal dan Cina melewati tepat pada titik tertinggi gunung tersebut. Di sisi Cina terdapat wilayah otonom Tibet. Di sisi Nepal terdapat distrik Solukhumbu. Ini berarti ketika seorang pendaki mencapai puncak, mereka secara harfiah bisa menempatkan satu kaki di Nepal dan satu kaki di China. Bukan kiasan, ini adalah kenyataan geografis yang ditentukan oleh perjanjian perbatasan sejak abad ke-20. Di sisi utara, jalur pendekatan dilakukan melalui dataran tinggi Tibet, sebuah dataran luas yang sudah berada di atas rata-rata ketinggian 4.000 meter. Sebaliknya, sisi selatan naik dari lembah dalam dan hutan basah. Dua sistem geografis yang benar-benar berbeda bertemu pada satu titik yang sama. Pada dasarnya, puncak Everest adalah persimpangan politik dan tektonik yang tergantung sekitar 9 km di atas laut. Pos 33, lembah berpenghuni tertinggi menuju Everest. Sebelum pendaki benar-benar melihat Everest, mereka melewati desa Dingboche di lembah Imja dalam Taman Nasional Sagarmatha. Dingboche berada pada ketinggian sekitar 4.410 meter dan merupakan salah satu pemukiman permanen tertinggi di dunia dengan kegiatan pertanian musiman. Di sini penduduk setempat menanam kentang dan barley di ladang yang dilindungi oleh dinding batu yang memecah angin dingin yang turun dari gletser dekat. Geografi lembah ini luar biasa, dikelilingi oleh tembok alami puncak-puncak setinggi lebih dari 6.000 meter dan kadar oksigen yang tersedia hampir 40% lebih sedikit dibandingkan di permukaan laut. Dingboche bukan hanya pos aklimatisasi, ini adalah contoh adaptasi manusia dalam lingkungan ekstrem yang dibentuk oleh gletser aktif seperti gletser Imja. Enclave kecil ini menunjukkan bagaimana keberadaan Everest mengubah seluruh daerah sekitarnya menjadi laboratorium alam untuk bertahan hidup. Di 10.2, gletser yang bergerak di bawah kaki. Di sisi selatan Everest membentang gletser Khumbu, salah satu gletser paling terkenal dan dinamis di planet ini. Sungai es ini mengalir dari base camp selatan yang terletak sekitar 5.364 meter dan bergerak beberapa sentimeter setiap hari. Meskipun terlihat diam, tanah yang diinjak para pendaki di base camp sebenarnya selalu bergerak. Yang paling mencolok adalah air terjun es Khumbu, sebuah bagian kaca di mana blok-blok es besar yang disebut serak sering retak dan runtuh karena gravitasi dan aliran internal gletser. Area ini berubah bentuk setiap musim, memaksa para Sherpa untuk merancang ulang rute setiap tahun. Tidak ada jalan tetap ke Everest. Geografinya selalu berubah, seolah-olah gunung ini secara aktif mempertahankan aksesnya. 31. Base camp tertinggi di sisi utara. Di sisi Tibet, base camp utara terletak sekitar 5.150 meter dan dapat diakses dengan
jalan dari kota Tingri di wilayah otonom Tibet yang dikelola oleh China. Berbeda dengan sisi Nepal, di sini kendaraan dapat langsung sampai ke base camp melewati dataran tinggi Tibet yang luas dan gersang. Yang mengagumkan adalah kontras geografisnya. Sementara sisi selatan ditutupi oleh gletser dan air terjun es. Sisi utara menawarkan lanskap yang lebih kering dan berangin, hampir seperti bulan. Dari titik ini, Everest menjulang tiba-tiba dari dataran tinggi, menunjukkan sisi utara yang mengesankan. Fakta bahwa kendaraan bisa mencapai lebih dari 5.000 meter menjadikan base camp ini salah satu akses bermotor tertinggi di dunia menuju gunung sebesar ini. Sebelum melanjutkan, pastikan kamu berlangganan dan memberi like agar terus menemukan geografi aneh dan menakjubkan dari seluruh planet kita. 30. Gunung yang terus tumbuh. Everest bukan struktur statis. Karena tumbukan terus-menerus antara lempeng tektonik India dan lempeng Eurasia, gunung ini terus bertambah tinggi beberapa milimeter setiap tahun. Fenomena ini terjadi sepanjang patahan utama Himalaya, sebuah zona subduksi raksasa yang membentang ribuan kilometer. Pada 2020, setelah pengukuran bersama baru antara Nepal dan Cina, ketinggian Everest secara resmi ditetapkan menjadi 8.848,86 meter. Penyesuaian ini tidak hanya karena teknologi pengukuran satelit baru, tetapi juga akibat gempa Nepal 2015. Artinya tinggi gunung bisa sedikit berubah karena proses geologi dan seismik yang aktif menjadikan Everest benar-benar puncak yang hidup. 29. Titik terdekat ke luar angkasa. Meskipun Everest adalah gunung tertinggi di atas permukaan laut, bukan titik bumi yang paling jauh dari pusat planet. Gelar itu dimiliki oleh gunung berapi Chimborazo di Ekuador karena tonjolan ekuatorial. Namun, Everest tetap merupakan titik tertinggi yang diukur dari rata-rata permukaan laut, terletak di belahan utara dekat tropik Kanker. Lokasi tepatnya, sekitar 27 derajat 59 menit lintang utara, menempatkannya di jalur di mana angin jet subtropis bisa menerpa puncak dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Kombinasi lintang dan ketinggian ini menciptakan salah satu atmosfer paling berbahaya di planet ini. Jadi meskipun bukan titik terjauh dari pusat bumi, ini adalah atap meteorologi paling ekstrim yang dapat diakses dari permukaan laut. 28. Danau Gletser yang mengancam lembah. Southeast dari Everest, terdapat Danau Imja Cho, terbentuk dari mundurnya Gletser Imja. Danau ini, yang tidak ada pada peta pertengahan abad ke-20, tumbuh dengan cepat karena pencairan yang dipercepat. Terletak sekitar 5.010 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu danau gletser tertinggi di dunia. Masalahnya adalah potensi meluapnya. Runtuhnya morena secara tiba-tiba bisa melepaskan jutaan meter kubik air ke lembah Khumbu, mempengaruhi desa-desa seperti Dingboche dan Pangboche. Geografi Everest tidak hanya ekstrem karena ketinggiannya, tetapi juga karena risiko hidrologis akibat perubahan iklim yang mengubah lanskap secara real time. 27. Biara di kaki sang raksasa. Di desa Tengboche terdapat biara Buddha paling penting di wilayah Khumbu, Biara Tengboche. Kompleks religius ini terletak sekitar 3.867 meter dan menawarkan salah satu pemandangan paling ikonik Everest bersama puncak-puncak tetangga seperti Ama Dablam. Dari titik ini, Everest tidak terlihat sebagai gunung terpencil biasa, melainkan bagian dari amfiteater alami raksasa Himalaya. Lokasi biara bukan kebetulan, dibangun di punggungan strategis, terlindungi dari longsoran salju, dan terhubung ke rute perdagangan historis menuju Tibet. Geografi suci dan fisik bertemu di sini, membuktikan bahwa Everest bukan hanya landmark geologis, tetapi juga spiritual. Di Pulau Taintenway, zona kematian dimulai di Collado Sur. Collado Sur di ketinggian sekitar 7.900 meter, menandai mulainya yang disebut zona kematian. Jalur pegunungan ini menghubungkan Everest dengan Lhotse dan berfungsi sebagai camp besar terakhir sebelum upaya puncak dari sisi Nepal. Secara geografis, Collado Sur adalah sebuah sadel yang terbuka terhadap angin ekstrim, di mana tekanan udara sangat rendah sampai tubuh manusia mulai cepat memburuk. Tidak ada perlindungan alami yang signifikan di sini. Ini adalah gurun beku tergantung di antara dua raksasa. Titik khusus ini, lebih dari puncaknya sendiri, merupakan salah satu lingkungan paling tidak bersahabat dan mematikan di planet ini, sebuah batas fisiologis yang ditandai oleh geografi ekstrim Everest. Cais 25 balkon
balkon yang tergantung di atas kehampaan. Pada ketinggian sekitar 8.400 meter, di punggung tenggara Everest, terdapat sebuah platform kecil yang dikenal sebagai El Balcon. Titik ini, yang terletak pada jalur yang berangkat dari Kola do Sur di lereng Nepal, adalah salah satu tempat yang secara geografis paling strategis selama pendakian. Dari sini, cakrawala mulai melengkung sedikit dan pada hari-hari cerah, puluhan puncak Himalaya dapat terlihat berjajar seperti bilah es, menonjol di atas lautan awan yang menutupi lembah-lembah yang lebih rendah. Yang mengejutkan adalah bahwa balkon ini bukan formasi yang stabil. Itu adalah sebuah jalur salju yang mengeras dan batu-batu yang terpapar dibentuk setiap musim oleh angin dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Pada ketinggian ini, tekanan atmosfer hanya sepertiga dari yang ada di permukaan laut. Secara geografis, ini adalah salah satu titik pandang tertinggi di planet ini, tetapi juga salah satu titik di mana terjadinya kemacetan manusia paling banyak selama jendela cuaca yang tepat menjadikannya 2/10/4. Piramida hitam di sisi barat daya. Di lereng barat daya Everest, terdapat sebuah bagian berbatu yang hampir vertikal yang dikenal sebagai Black Pyramid, sebuah garis gelap yang memutus keseragaman es putih. Struktur ini merupakan bagian dari sistem geologi Mahalangur Himal dan terutama terdiri dari batuan metamorf yang terpapar oleh erosi glasial dan pengangkatan tektonik yang terus-menerus antara lempeng India dan Eurasia. Yang menarik adalah bahwa piramida ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga sebuah kontras geografis yang terlihat bahkan dari desa-desa seperti Namche Bazaar. Warnanya yang gelap menyerap lebih banyak radiasi matahari dibandingkan es di sekitarnya, menghasilkan variasi termal mikro lokal yang mempengaruhi stabilitas salju yang melekat. Ini adalah bekas luka geologis yang terlihat di tubuh Everest. Sebuah Indonesia 2013, segitiga glasial Colorado Norte di sisi Tibet. Colorado Norte menghubungkan Everest dengan Changse, membentuk sebuah jalan lebar pada ketinggian sekitar 7.000 meter di wilayah otonom Tibet yang dikelola oleh Cina. Colorado ini menciptakan semacam segitiga glasial tempat aliran es bertemu dan mengalir ke dataran tinggi Tibet. Dari titik ini, sisi utara Everest naik hampir langsung dari Gletser Rongbuk, menghasilkan salah satu dinding terpanjang yang terus-menerus di planet ini. Transisi geografisnya sangat drastis, dari dataran yang relatif datar menjadi tembok yang menjulang lebih dari 3.000 meter dalam garis hampir lurus. Ini adalah salah satu perubahan topografi paling ekstrem di dunia dalam jarak horizontal yang sangat pendek. 22. Biara yang paling dekat dengan Everest. Pada ketinggian 4.980 meter terdapat biara Rongbuk, dianggap sebagai biara Buddha tertinggi di dunia, terletak di lereng utara Everest, di Tibet, Cina. Dari lokasi ini, pemandangan langsung ke sisi utara Everest adalah salah satu yang paling menakjubkan di planet ini. Secara geografis, biara ini berada di sebuah lembah kering dan berangin yang dibentuk oleh gletser kuno. Kekurangan vegetasi dan luasnya dataran tinggi Tibet membuat Everest tampak semakin kolosal saat naik dengan tiba-tiba dari cakrawala. Titik ini membuktikan bagaimana gunung mendominasi secara visual dan fisik dari lanskap sekitarnya, menjadi sumbu geografis dan spiritual sekaligus. 21. Titik asal Gletser Rongbuk. Gletser Rongbuk bermula langsung dari sisi utara Everest dan turun lebih dari 20 km menuju dataran tinggi Tibet. Gletser ini merupakan salah satu yang terpanjang di Himalaya dan berfungsi sebagai sungai es sejati yang mengalirkan akumulasi salju dari lereng atas. Yang mengagumkan adalah bahwa tempat kelahirannya berada tepat di bawah dinding es dan batu yang hampir vertikal yang melebihi 8.000 meter. Dari base camp utara, Gletser terlihat seperti jalan raya beku yang langsung mengarah ke gunung. Namun, permukaannya penuh dengan retakan tersembunyi dan morena yang tidak stabil, mengingatkan bahwa Everest bukan hanya ketinggian, tetapi juga pergerakan massa es yang konstan dalam skala besar. 20. Bayangan terpanjang saat senja. Karena ketinggiannya yang ekstrem dan bentuk piramida, Everest melemparkan bayangan segitiga saat fajar dan senja yang dapat membentang puluhan kilometer di atas Himalaya. Dari titik-titik tinggi Taman Nasional Sagarmatha, bayangan ini terlihat seperti tombak gelap yang menembus lapisan awan. Fenomena ini terjadi karena gunung menjulang di atas lapisan awan biasa, menciptakan siluet yang sangat jelas terhadap atmosfer. Proyeksi ini tidak hanya mengesankan secara visual, ini adalah manifestasi langsung dari dominasinya secara topografis terhadap lingkungan. Tidak banyak gunung di planet ini yang memiliki ketinggian cukup untuk melemparkan bayangan dengan bentuk geometris yang begitu sempurna dan luas.
Point 19. Lembah Amfiteater Namche Bazaar. Namche Bazaar yang terletak sekitar 3.440 meter di distrik Solukhumbu di Nepal dibangun dalam bentuk amfiteater alami yang digali oleh proses glasial kuno. Pemukiman ini adalah pusat perdagangan utama di wilayah Khumbu dan salah satu pemukiman perkotaan tertinggi di dunia dengan pasar permanen. Yang luar biasa adalah lokasinya yang strategis di sebuah teras alami yang terlindung dari angin langsung lembah Dudkosi. Dari lerengnya, beberapa kilatan pertama Everest dapat terlihat pada hari-hari cerah. Penataan bangunannya yang setengah lingkaran bukan kebetulan. Ini menanggapi topografi glasial yang membentuk tanah ribuan tahun yang lalu, membuktikan bagaimana geografi Everest bahkan menentukan arsitektur lokal. 18. Sungai yang bermula dari atap dunia, Sungai Dudkosi, yang namanya berarti sungai susu karena warna airnya yang keruh akibat sedimen glasial, langsung berasal dari pencairan sistem glasial Everest. Sungai ini melewati ngarai yang dalam sebelum turun ke wilayah yang lebih rendah di Nepal. Yang mengagumkan adalah warnanya yang putih keruh berasal dari partikel sangat halus batuan yang dihancurkan oleh gesekan glasial, dikenal sebagai tepung glasial. Ini secara harfiah adalah debu gunung yang tersuspensi dalam air. Setiap tetes yang mengalir di Dudkosi membawa fragmen mikroskopis dari Everest menuju Sungai Gangga, menghubungkan gunung tertinggi di dunia dengan salah satu cekungan sungai dengan populasi padat di planet. 17. Punggung pisau Lhotse. Everest terhubung dengan Lhotse melalui Kolado Sur, membentuk sistem pegunungan yang terintegrasi di dalam Mahalangur Himal. Lhotse, gunung keempat tertinggi di dunia, berbagi sebagian jalur pendakian hingga 7.900 meter. Secara geografis, punggungan yang menghubungkan kedua gunung ini adalah sebuah pisau dari batu dan es yang menggantung di atas gletser yang dalam. Titik ini menciptakan ketergantungan topografis. Morfologi Everest tidak dapat dipahami tanpa Lhotse. Bersama-sama mereka membentuk tembok kolosal yang mendominasi lanskap perbatasan antara Nepal dan Tibet, mengonfigurasi salah satu rangkaian gunung. 16. Titik tepat atap dunia. Puncak Everest yang secara resmi ditetapkan pada 8.848,86 meter setelah pengukuran bersama pada tahun 2020 antara Nepal dan China bukanlah platform yang luas, melainkan sebuah kubah salju kecil selebar beberapa meter saja. Yang mengejutkan adalah titik tertinggi bisa sedikit berubah tergantung akumulasi salju musiman. Di bawah lapisan itu terdapat batuan induk, titik geologi puncak yang sebenarnya. Intinya, atap dunia bukanlah permukaan yang luas atau stabil, melainkan sebuah tonjolan kecil yang berubah-ubah, dibentuk oleh angin, es, dan gaya tektonik yang terus mendorongnya ke langit. 15. Hillary Step dan transformasinya setelah gempa bumi. Selama beberapa dekade, salah satu titik geografis paling dikenal dari punggungan tenggara Everest adalah yang disebut Eskalon Hillary, sebuah dinding batu dan es yang hampir vertikal di sekitar 8.790 meter ketinggian. Hanya kurang dari 60 meter secara vertikal dari puncak. Hambatan alami ini menandai batas terakhir sebelum kubah puncak dan terletak tepat di garis pembatas antara Nepal dan Cina. Selama beberapa dekade, ini merupakan bagian teknis wajib di mana pendaki harus memanjat dinding setinggi sekitar 12 meter dengan jurang ribuan meter di kedua sisinya. Namun setelah gempa bumi Nepal tahun 2015, berbagai ekspedisi mengonfirmasi bahwa struktur ini telah berubah secara drastis. Yang dulunya adalah dinding batu yang jelas berubah menjadi lereng yang lebih miring dan kurang vertikal. Kemungkinan akibat keruntuhan struktural yang disebabkan oleh aktivitas seismik. Perubahan ini menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Bahkan landmark paling ikonik Everest tidak permanen. Pada ketinggian hampir 9 km, gunung ini terus dibentuk oleh kekuatan tektonik aktif dan satu peristiwa seismik saja dapat mengubah salah satu titik paling terkenal. 14. Lembah tersembunyi Western Cheomei. Di antara air terjun es Khumbu dan dinding Lhotse, terdapat sebuah lembah glasial yang luas dan tampak datar yang dikenal sebagai Western Cheomeam, yang namanya dalam bahasa Wales berarti lembah.
Koridor ini terletak di lereng selatan Everest, di dalam Taman Nasional Sagarmatha, dan berada pada ketinggian sekitar antara 6.000 dan 6.500 meter. Sekilas terlihat sebagai ruang yang relatif datar dibandingkan dengan kekacauan es yang mendahuluinya, tetapi geografinya menciptakan fenomena ekstrim. Lembah ini berfungsi sebagai reflektor surya raksasa, dikelilingi oleh dinding Everest, Lhotse, dan Nuptse. Panas terkonsentrasi di dalamnya menghasilkan suhu yang mengejutkan tinggi di siang hari, bahkan di atas 30 derajat Celcius di bawah sinar matahari. Meskipun berada di ketinggian, ini adalah oven glasial di tengah Himalaya. Radiasi memantul di dinding putih dan mengubah bagian ini menjadi salah satu segmen paling melelahkan secara fisik di rute tersebut, di mana bahaya tidak hanya berasal dari 13. Dataran Tibet sebagai pijakan raksasa. Dari sisi utara, Everest tidak muncul dari lembah yang dalam, melainkan dari dataran tinggi Tibet yang luas, salah satu dataran tinggi tertinggi di planet ini, yang dikelola oleh Cina. Dataran ini memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 4.500 meter, yang berarti bahkan sebelum memulai pendakian teknis apapun, medan sudah lebih tinggi dari sebagian besar puncak di Eropa. Yang mengesankan adalah kontras topografisnya. Everest menjulang sekitar 3.300 meter di atas permukaan yang sudah sangat tinggi. Dari daerah dekat Tingri, gunung ini tampak muncul dari lautan batu yang hampir datar, memperkuat kesan vertikalitasnya. Konfigurasi ini membuat sisi utara menjadi salah satu dinding paling mengesankan di dunia dalam hal perbedaan ketinggian yang terlihat. Ini bukan hanya gunung tertinggi, tapi juga menara yang berdiri di atas dataran tinggi tertinggi di planet ini, memperkuat kehadiran geografinya. 12. Retakan tak terlihat di bawah base camp selatan. Base camp selatan Everest yang terletak di sekitar 5.364 meter di Nepal tidak dibangun di atas batuan keras, melainkan di atas gletser Khumbu itu sendiri. Ini berarti tenda, dapur, dan jalur di dalam camp bertumpu pada massa es yang terus bergerak. Gletser ini dapat bergeser beberapa sentimeter per hari, menghasilkan retakan yang perlahan membuka dan menutup di bawah tanah yang tampak stabil. Setiap musim ekspedisi harus sepenuhnya konfigurasikan ulang desain perkemahan karena medannya berubah. Tidak ada koordinat tetap yang permanen. Bahkan selama satu ekspedisi, retakan tak terduga bisa muncul di bawah struktur. Secara geografis, ini merupakan salah satu dari sedikit pemukiman sementara di dunia yang terus bergerak. Rasanya seperti sebuah kota kecil yang sementara mengapung di atas sungai beku yang bergerak perlahan menuruni gunung. 11. Titik pertemuan empat raksasa di wilayah Mahalangur Himal. Everest tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari inti kompak Ocho Miles. Dalam jangkauan relatif kecil berkumpul Everest, Lhotse, Makalu, dan Cho Oyu. Empat gunung tertinggi di planet ini. Konsentrasi ini terjadi di perbatasan antara Nepal dan Cina, membentuk salah satu kelompok ketinggian paling ekstrem di bumi. Yang mengejutkan adalah kedekatan relatif antara puncak-puncak besar tersebut. Dari beberapa titik tinggi di Khumbu, kita dapat melihat beberapa Okomils sekaligus dalam satu panorama, sesuatu yang tidak ditemukan di pegunungan lain dengan kerapatan puncak di atas 8.000 meter seperti ini. Secara geografis, wilayah ini mewakili hati vertikal planet ini, di mana benturan tektonik mencapai ekspresi tertinggi, mengangkat tidak hanya satu, tetapi beberapa menara raksasa dalam ruang yang sangat padat. Ingat untuk berlangganan dan beri like, supaya bisa terus belajar fakta-fakta luar biasa tentang setiap sudut dunia kita yang luar biasa. 10. Keluar akhir di sisi utara. Di sisi Tibet Everest, terdapat sebuah koridor sempit dan curam yang dikenal sebagai Grand Couloir. Terletak di sisi utara di atas 8.500 meter ketinggian. Koridor es dan batu ini merupakan bagian dari rute historis yang naik dari Gletser Rongbuk di dalam wilayah otonom Tibet di Cina. Dari bawah, couloir ini tampak seperti celah sederhana di tembok, tapi saat mendekat, ia terlihat seperti corong miring yang mengumpulkan jatuhan batu dan penumpukan salju yang tidak stabil. Yang menakjubkan adalah posisi geografisnya, berada tepat di bawah piramida puncak, yang berarti setiap runtuhan di lapisan atas dapat langsung mengalir ke titik ini. Ini adalah lorong alami di mana gravitasi bekerja tanpa hambatan. Pada ketinggian ini, udara sangat tipis sehingga setiap langkah memerlukan usaha besar dan medannya berubah sesuai kondisi tahunan. Ini adalah salah satu penyaring alami terakhir sebelum atap dunia. Retakan vertikal yang tampak membelah gunung sebelum memberikan akses terakhir.
9. Segitiga emas Khumbu. Di jantung Taman Nasional Sagarmatha terdapat sebuah formasi visual hampir sempurna yang terdiri dari Everest, Lhotse, dan Nuptse. Dari beberapa titik tinggi dekat Kalapathar, ketiga gunung ini membentuk siluet segitiga monumental yang mendominasi cakrawala lembah Khumbu. Penyusunan ini bukan kebetulan, tapi hasil jutaan tahun dorongan tektonik dan erosi diferensial. Yang mengagumkan adalah bagaimana konfigurasi ini menciptakan efek optik penahanan alami. Western CWM terperangkap di dalam dinding raksasa ini, berfungsi sebagai amfiteater glasial yang tertutup puncak-puncak yang jauh melebihi 7.800 meter. Secara geografis, ini merupakan salah satu bingkai alami paling dramatis di planet ini. Bukan hanya soal ketinggian, tapi komposisi spasial. Tiga raksasa yang tersusun dalam sudut hampir sempurna, menjadikan akses selatan sebagai koridor monumental dari batu dan air. 8. Kalapathar, titik pandang paling terkenal di Everest. Pada ketinggian 5.545 meter terdapat Kalapathar, sebuah tonjolan batu yang terletak menghadap Everest di Nepal. Meskipun bukan gunung teknis atau Ochomil, tempat ini menjadi titik panoramik paling terkenal untuk melihat puncak. Dari sini, sudut pandang memungkinkan melihat punggungan tenggara dan piramida puncak dengan kejernihan yang tidak diperoleh dari base camp itu sendiri. Yang memikat adalah, secara paradoks, pemandangan terbaik Everest tidak diperoleh dari basisnya sendiri karena Nopse menghalangi sebagian perspektif langsung. Kalapathar memberikan ketinggian yang tepat untuk melewati halangan topografis itu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana titik kecil sekunder, relatif kecil dibandingkan dengan raksasa sekitar, bisa menjadi observatorium utama puncak tertinggi planet. 7. Angin jet stream di atas puncak. Puncak Everest berada di jalur di mana sering melewati arus jet subtropis. Arus udara ini yang bisa mencapai kecepatan lebih dari 200 km per jam melalui atmosfer atas dan langsung menghantam piramida puncak selama sebagian besar tahun. Gunung ini kemudian menjadi hambatan fisik yang memaksa angin untuk membelah dan mengelilingi puncak. Dari citra satelit, tampak jejak salju yang tertarik secara horizontal dari puncak seperti asap padat. Fenomena ini tidak konstan, tetapi saat terjadi menunjukkan interaksi langsung antara topografi ekstrem dan dinamika atmosfer global. Everest tidak hanya mengubah lanskap bumi, ia juga mengubah aliran udara di skala benua, menjadi titik gesekan antara permukaan planet dan sirkulasi atmosfer ketinggian tinggi. 6. Lembah glasial Imja dan transformasinya yang cepat. Lembah Imja di tenggara Everest di Nepal telah mengalami salah satu mundurnya gletser paling terdokumentasi di Himalaya. Foto komparatif menunjukkan bagaimana gletser Imja telah mundur ratusan meter dalam beberapa dekade, meninggalkan morena yang tidak stabil dan memperbesar danau Imjatcho. Secara geografis, proses ini sedang menggambar ulang relief lembah, di mana sebelumnya terdapat es padat, sekarang ada permukaan batuan yang longgar dan aliran drainase baru. Ini merupakan laboratorium alam perubahan iklim di ketinggian tinggi. Everest, sebagai titik tertinggi dalam sistem, berfungsi sebagai pengumpul salju, tetapi gletser sekelilingnya dengan jelas menunjukkan bahwa gunung ini tidak terisolasi dari pemanasan global. Lingkungan sekitarnya sedang berubah di depan mata kita. 5. Tanduk Kangshung di sisi timur. Sisi timur Everest, yang dikenal sebagai sisi Kangshung, adalah salah satu lereng yang paling jarang dikunjungi dan paling terpencil di gunung. Sisi ini menjulang curam dari lembah sungai Kangshung di Tibet yang dikelola Cina. Berbeda dengan rute klasik selatan dan utara, dinding ini liar, terisolasi, dan secara teknis sangat kompleks. Yang mengagumkan adalah perbedaan ketinggian hampir terus-menerus lebih dari 3.500 meter dari lembah hingga puncak. Dari bawah, gunung ini terlihat sebagai dinding padat batu dan es, tanpa koridor yang lebih mudah diakses seperti pada sisi lain. Ini adalah salah satu sisi paling vertikal dari setiap Ochomil. Secara geografis, sisi ini mewakili Everest dalam keadaan paling asli dan belum banyak tersentuh, sebuah dinding yang masih mempertahankan karakter asli dan terpencil. 4. Titik tertinggi di cekungan Sungai Gangga. Everest, yang dikenal secara lokal sebagai Sagarmatha di Nepal, merupakan bagian dari sistem hidrografi yang secara tidak langsung memberi makan Sungai Gangga. Air lelehan dari gletsernya mengalir ke Dudkoshi, yang kemudian mengalir ke sistem Sungai Koshi sebelum bergerak
bergabung dengan Gangga di dataran utara India. Ini berarti bahwa titik tertinggi di atas permukaan laut dalam cekungan besar Sungai Gangga tepat berada di puncak Everest, Nepal. Ini merupakan hubungan geografis yang mengejutkan. Air yang jatuh sebagai salju di atap dunia dapat menempuh ribuan kilometer sampai ke Teluk Bengal. Gunung ini bukan hanya puncak terpisah, melainkan titik asal jauh salah satu sistem sungai terpenting dan terpadat di planet ini. 3. Punggungan timur laut sebagai batas udara. Tepi timur laut Everest, yang sepenuhnya terletak di sisi Tibet, Cina, berfungsi sebagai pembatas alami massa udara. Dalam kondisi tertentu, terlihat bagaimana awan terkumpul di satu sisi sementara sisi lainnya relatif cerah, akibat perbedaan termal dan tekanan yang dihasilkan oleh relief ekstrem. Tepi ini, yang melampaui 8.000 meter di beberapa bagian, berfungsi seperti pisau yang memotong aliran atmosfer. Ini adalah batas tak terlihat yang memisahkan mikroiklim sesaat dalam jarak ratusan meter. Dalam satu hari yang sama, satu sisi dapat mengalami angin badai sementara sisi lainnya menunjukkan jendela ketenangan relatif. Topografi ekstrem Everest menciptakan efek lokal yang menantang intuisi bahkan di dalam satu gunung yang sama. R2. Piramida puncak dan geometrinya yang hampir sempurna. Bentuk akhir Everest dilihat dari selatan adalah piramida yang hampir simetris. Geometri ini tidak kebetulan. Ini adalah hasil erosi glasial yang telah mengukir tepi-tepi utamanya sehingga meninggalkan struktur runcing yang memaksimalkan eksposur terhadap angin. Yang menakjubkan adalah bentuk ini memungkinkan salju tidak menumpuk secara merata di puncak karena angin secara konstan menyeret material longgar. Oleh karena itu, puncak sebenarnya biasanya tertutup oleh lapisan salju yang relatif tipis di atas batuan padat. Siluet ikonik Everest yang dikenal di seluruh dunia adalah konsekuensi langsung dari proses geologi dan iklim yang telah memahat gunung hingga memberikan bentuk yang hampir sempurna itu. 1. Atap planet dalam koordinat yang tepat. Titik tertinggi Everest berada kira-kira pada koordinat 27 derajat 59 menit 17 detik lintang utara dan 86 derajat 55 menit 31 detik bujur timur, tepat di perbatasan antara Nepal dan Cina. Lokasi ini menempatkannya di jantung Himalaya Timur dalam subrangkaian Mahalangur Himal. Ini bukan hanya gunung tertinggi, ini adalah titik topografi tertinggi di atas permukaan rata-rata laut di seluruh permukaan bumi. Yang benar-benar menakjubkan adalah bahwa kubah kecil batu dan salju ini dengan diameter hanya beberapa meter mewakili titik ketinggian alami tertinggi mutlak di planet ini. Tidak ada titik lain yang lebih tinggi yang dapat dicapai dengan berjalan kaki tanpa meninggalkan permukaan bumi. Ini adalah batas atas kerak kontinental yang bersentuhan dengan atmosfer. Titik kecil di peta yang meskipun kecil menentukan ketinggian vertikal maksimum dari seluruh geografi dunia. Setelah mempelajari 35 fakta geografis tentang gunung paling ekstrem di dunia ini, beritahu kami, apakah Anda pernah mendapat informasi salah yang ingin Anda bantah? Tinggalkan jawaban Anda di komentar dan mari kita lihat berapa banyak dari kita yang memilih hal yang sama. Dan bicara soal memilih, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menonton video yang ada di layar. Dengan begitu, kita akan menjadi ahli sejati dalam geografi dunia. Tetapi sebelum pergi, jangan lupa berlangganan dan klik suka agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa.